Oke, udah bisa dimulai yuk, Ziva. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal mempresentasikan sama Kak Catherine Rugun materinya yaitu Indonesia pada masa Praksara. Jadi di sini kita bakal kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Ziva, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2021. Dan aku di sini nggak sendiri, aku di sini sama Kak Catherine. Jadi aku Catherine, sama kayak Ziva, aku juga dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tapi aku angkatan 2020. Mungkin di sini teman-teman ada yang juga mau masuk FH Undip, nah nanti kita bisa saling kenalan ya. Oke, lanjut Ziva. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas 4 materi, bukan 4 materi sih, 4 submateri, yaitu tahap perkembangan bumi, awal kehidupan manusia, solusi nenek moyang Indonesia, dan yang terakhir zaman prasejarah Indonesia. Oke, lanjut aja yang pertama, tahap perkembangan bumi. Sebelum ini kalian ada yang mau ditanyain nggak? Apa sebelum masuk ke materi? Ada yang mau raise hand atau apa gitu? Masih tahu tentang apa yang kalian pikirkan ketika dengar kata tahap perkembangan bumi? Mungkin masih malu-malu kali ini, Ziva. Oh ya, aku mau nambahin sedikit nih, Ziv. Jadi di sini teman-teman, aku sama Ziva itu kayak ngasih challenge gitu ke kalian. Nah, kami bakal ngasih hadiah berupa uang, ya meskipun nggak seberapa sih, tapi bakal ngapresiasi kalian untuk yang aktif mau menjawab. Nanti kami bakal ngasih beberapa pertanyaan gitu di tengah-tengah materi. Nanti yang aktif menjawab, tapi lewat mic ya, bukan lewat chat, nanti bakal kami kasih hadiah. Nanti untuk Kak Zaki, aku udah minta tolong untuk nyatetin siapa aja yang berani ngejawab dan siapa yang paling banyak bisa ngejawab gitu. Oke, Ziva bisa lanjut ke tahap perkembangan bumi. Jadi di materi tahap perkembangan bumi yang pertama, jadi materi tahap perkembangan bumi itu dibagi jadi 4, yaitu prekambrian. Ini yang pertama nih prekambrian nih ya, bacain ya. Jadi prekambrian ini terjadi 4, miliar sampai 750 juta tahun yang lalu. Masa prekambrian sendiri ini jadi dibagi jadi 2. Yang pertama Arkeozoikum, atau yang kalau di buku-buku UTBK ditulis itu namanya Arkaikum. Dan yang kedua itu Proterozoikum. Jadi Arkeozoikum atau Arkaikum ini ciri-cirinya tuh bumi saat itu tuh belum stabil dan udara masih sangat panas karena kulit bumi sendiri masih dalam proses pembentukan. Dan di saat itu belum ada tanda-tanda kehidupan karena udaranya tuh masih sangat panas kan, jadi belum ada yang hidup, organisme terus hewan-hewan tumbuhan gitu belum ada yang hidup. Nah, di slide ini udah ada contoh bentukannya kalau kalian pengen mengimagine gimana sih zaman arkaikum itu kelihatannya kayak gimana gitu. Dan yang kedua ada yang namanya Proterozoikum. Di materi Proterozoikum ini muncul mikroba penghasil oksigen atau O2. Nah, karena munculnya mikroba penghasil oksigen ini, maka muncullah organisme. Yang pertama yaitu algae dan gangga di air nih. Contoh-contohnya, bukan contoh sih, tapi kayak kalian bayanginnya kayak gimana gitu. Karena menurut aku kalau di sejarah itu kalian harus bisa membayangkan kayak kejadiannya itu kayak gimana, bentukan kejadiannya kayak gimana, supaya kalian bisa lebih ingat. Di slide ini juga udah aku kasih lagi kan gambar organisme algae dan gangga di air. Dan yang terakhir itu muncul hewan pertama itu Ediacara. Ediacara tuh yang ini nih, yang kecil-kecil, yang di bawah nih. Nah, ini tuh yang namanya Ediacara. Kalau organisme algae dan gangga air tuh yang ini, yang tumbuhan.
Oke, aku lanjut ya. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku Enggak, lanjut. Kak. Oke. Aman, Kak, aman. Dan yang kedua, bukan materi, aku tuh bukan materi, apa sih namanya ini? Bagian yang kedua dari tahap perkembangan bumi yaitu Paleozoikum. Paleozoikum terjadi 540 sampai 240 juta tahun yang lalu. Paleozoikum Paleozoikum sendiri ini waktu di zaman itu belum ada makhluk hidup di darat. Tapi di laut itu terjadi ledakan kehidupan makhluk laut. Contohnya terumbu karang, arthropoda, cacing laut, dan lain-lain. Jadi kenapa kok bisa tiba-tiba ada ledakan kehidupan makhluk hidup di laut? Jadi hal itu terjadi karena turunnya suhu di bumi. Jadi muncullah tuh yang namanya organisme-organisme, contohnya terumbu karang, arthropoda, cacing laut ini. Ciri yang ketiga itu bumi mengakhiri zaman es. Organisme mulai pindah ke daratan. Seperti yang kalian lihat di slide ini, ada yang bentuk kayak ikan, tapi bukan ikan, kayak belut, tapi kayak bukan belut. Tapi kayak gini deh, pokoknya bentukan organisme pertama yang keluar ke daratan. Dan di akhir masa ini tuh ada yang namanya kepunahan massal sepanjang sejarah bumi, yaitu 95% organisme laut mati. Nah, di slide selanjutnya, kita akan membahas yang namanya Mesozoikum. Mesozoikum terjadi 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Mesozoikum sendiri ini dibagi jadi dua. Yang pertama zaman Trias. Zaman Trias ini, di zaman Trias itu ada yang namanya reptil dan dinosaurus raksasa. Jadi reptil dan dinosaurus raksasa ini mulai bermunculan ke muka bumi. Ada yang namanya Cynodon, sejenis reptilia yang mirip dengan mamalia pemakan daging, juga berkembang sangat banyak. Mamalia yang pertama kali mulai bermunculan dan juga reptilia air seperti kura-kura dan penyu juga semakin banyak. Seperti yang kalian lihat lagi di slide, aku kasih gambar supaya kalian bisa imajinasiin kayak apa yang bukan imajinasi sih, pokoknya kalian bisa membayangkan lah apa yang terjadi pemandangan di zaman Mesozoikum. Terus yang kedua ada yang namanya zaman Jura. Zaman Jura ini zaman ketika zaman dinosaurus itu mulai menguasai daratan. Lautan yang dikuasai oleh reptilia laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Sedangkan udara dikuasai oleh reptilia terbang seperti Theosaurus dan Pterodactyl. Kalau ada yang namanya udara ini dikuasai oleh reptilia terbang, jadi ada yang namanya burung pertama. Kan tadi kan aku bilang udara itu dikuasai oleh reptilia terbang. Jadi ada yang namanya burung pertama tuh. Siapa sih reptilia terbang pertama yang muncul di muka bumi, yaitu Archaeopteryx. Beberapa jenis buaya juga berkembang saat ini, diikuti dengan amonid dan belemnit yang semakin meluas. Ada juga tumbuhan seperti ginkgo, benetit, dan sequoia juga melimpah ruah, dan keberadaan konifer menjadi umum di zaman Jura. Oke, yang terakhir dari Mesozoikum adalah zaman Kapur. Zaman Kapur adalah zaman kejayaan bagi dinosaurus dan reptilia terbang. Mamalia dan juga tumbuhan yang berbunga mulai berkembang menjadi berbagai macam dan bentuk. Mamalia berplasenta muncul pertama kali. Dan di zaman ini iklim atau cuaca juga mulai muncul. Nah, kalau kalian bertanya-tanya nih, kenapa kok sekarang udah nggak ada dinosaurus? Karena zaman Mesozoikum ini mengalami kepunahan. Kepunahan ini disebabkan akibat hantaman asteroid di Meksiko 65 juta tahun yang lalu yang menyebabkan atmosfer di bumi diselimuti debu sehingga tumbuhan-tumbuhan tuh mati. Jadi dinosaurus mati, semua hewan berbadan besar, maksudnya yang kayak dinosaurus itu, keluarga dinosaurus tuh kebanyakan mati, guys. Jadi kita nggak bisa ketemu dinosaurus karena jadi hantaman asteroid tadi. Lalu hanya burung dan mamalia aja yang bertahan di bumi.
lagi adalah Neozoikum. Neozoikum sendiri dibagi jadi dua, yaitu tersier dan kuarter. Nih. Tapi aku bakal jelasin yang tersier dulu. Tersier ini dibagi jadi 5, yaitu Paleosen, contoh Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliocene. Contoh hewan yang ada di zaman Paleosen itu mamalia berkantung atau oposum, terus hewan pengerat. Nah, contoh Paleosen tuh ini nih, yang di slide pojok kanan nih. Kalian lihat nggak sih? Nih, cursor aku, nah ya ini. Ini tuh contoh hewan berkantung. Terus di zaman Eosen ada yang namanya Eohippus. Eohippus tuh nenek moyang kuda, gajah, dan paus. Gambarnya tuh yang ini nih, Eohippus. Terus yang ketiga ada yang namanya Oligosen. Oligosen tuh contoh hewan yang ada tuh beruang, kucing, anjing, babi, paus bergigi, dan kera ini. Terus di zaman Miosen ada yang namanya badak, kuda, dan unta. Dan yang terakhir ada yang namanya Pliosen. Pliosen itu sapi, beruang, kera manusia purba, dan Gigantropus. Nih contoh. Ini tuh contoh kera manusia purba ya guys, yang di slide paling kiri bawah nih. Oke, bagian Neozoikum yang kedua adalah kuarter. Kuarter ini terjadi 3 juta tahun yang lalu. Kuarter dibagi lagi menjadi 2, yaitu Pleistosen dan Holosen. Pleistosen itu bumi mengalami perubahan iklim ekstrim. Perubahan daratan karena aktivitas endogen atau eksogen, terjadinya ice age, dan muncul manusia purba. Manusia purba ini dibagi lagi jadi 3, Pleistosen atas, Pleistosen tengah, dan Pleistosen bawah. Kalian bisa membayangkan masa Pleistosen itu dengan ini nih. Aku gambar yang ada di gambar itu, kalau kalian keinget film Ice Age, kan ada tuh film Ice Age tuh. Nah itu background filmnya tuh, latar filmnya tuh ini zaman Pleistosen, guys, kayak gitu. Terus zaman kuarter yang kedua ada yang namanya Holosen. Di zaman Holosen ini suhu sudah mulai stabil dan hangat, serta muncul Homo sapiens. Oke, di materi ini bakal dijelasin sama Kak Catherine. Oke, terima kasih Ziva. Suaraku udah jelas ya kan teman-teman di sini? Jelas. Oke, terima kasih semuanya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang manusia prasejarah yang ada di Indonesia. Boleh tolong slide-nya, Ziva? Oke. Nah, yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus, teman-teman. Jadi di sini ada kata mega, ada kata paleo, sama ada kata java. Kalau mega itu artinya besar, paleo artinya tertua, dan java itu berarti Jawa gitu. Jadi artinya adalah dia ini manusia purba yang terbesar dan tertua yang ditemukan di Pulau Jawa. Ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936 dan 1941. Dia itu perawakannya tegap, teman-teman. Tinggi badannya bahkan sampai 2,5 meter. Tulang pipinya tebal, otot kunyahnya kuat, terus tonjolan keningnya mencolok. Tapi lucunya, dia kan gede nih 2,5 meter. Ternyata makanannya itu tumbuh-tumbuhan. Jadi kayak misalnya nggak sebanding nggak sih, dalam badannya gede gitu kan, terus ternyata dia makan tumbuh-tumbuhan, bukan kayak hewan-hewan gitu. Terus dia ditemukan di Pleistosen bawah. Pleistosen ini adalah lapisan ya, teman-teman. Nanti bakal aku bahas sedikit di materi selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Terus ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang ini. Dia itu ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil pada tahun 1891. Nah, fosil yang ditemukan pada saat itu adalah tulang rahang atas tengkorak, geraham, dan juga tulang kaki. Fosil Pithecanthropus ini, teman-teman, ditemukan pada lapisan Pleistosen tengah. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Jadi kalau kita bisa membayangkan kayak misalnya kita berdiri di samping teman-teman yang tinggi badannya 180 cm. Nah, itu mereka setinggi Pithecanthropus erectus lah pokoknya. Terus perawakan badannya juga tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus paleojavanicus tadi. Oke, lanjut.
Sekarang Pithecanthropus mojocartensis. Nah, Pithecanthropus jenis ini adalah yang jenis tertua, teman-teman. Ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1936. Jadi, von Koenigswald, bentar ya teman-teman, aku off cam bentar. Nah, jadi von Koenigswald ini merupakan penemu, apa sih, kayak dia ahli banget lah, berjasa banget lah sama ilmu pengetahuan tentang manusia purba ini. Kalian bakal ketemu sama nama von Koenigswald ini berulang-ulang pokoknya. Jadi menurut si von Koenigswald ini, si Pithecanthropus mojocartensis itu berbadan tegap, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm juga. Belum memiliki tulang dagu dan fosilnya itu banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lanjut. Sekarang Homo soloensis itu ditemukan di Ngandong. Pite. Kalau Pite itu aku belum nemuin sih penjelasan arti Pite itu apa. Yang aku sejauh ini aku tahu itu yang baru jelasin masih Meganthropus paleojavanicus itu. Tapi nanti kita cari tahu bareng ya, Stephanie. Oke, masuk ke Homo soloensis itu ditemukan di Ngandong, Blora oleh Terhar, Oppenort dan Van Koenigswald. Nah, ketemu lagi nih kan sama Van Koenigswald dan dia itu Pite itu artinya kata. Oke, makasih teman-teman. Makasih ya. Nah, dia itu ditemukan di lapisan Pleistocene atas. Menurut Van Koenigswald, makhluk ini tingkatannya lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus. Terus mukanya tidak menonjol ke depan, tinggi badannya itu lebih tinggi daripada si Pithecanthropus erectus tadi, sekitar 130 sampai 210 cm. Berdiri tegaknya lebih sempurna, dan meskipun dia itu serupa dengan fosil Pithecanthropus soloensis, yang ditemukan di Solo, lokasi penemuan fosil dan karakteristiknya itu tetap berbeda. Jadi teman-teman, pasti kalian bingung kan, apa sih bedanya Pithecanthropus sama Homo? Nah, Pithecanthropus itu seperti, kenapa aku kecepatan kah? Enggak kan ya? Kalau kecepatan bilang aja ya. Jadi, Pithecanthropus itu merupakan manusia kera, teman-teman. Sedangkan kalau Homo itu manusia purba yang lebih pintar daripada si Pithecanthropus, seperti itu. Lalu masuk ke Homo wajakensis. Lanjut, Pak. Sekarang Homo wajakensis itu ditemukan di Dewasa Wajak, sama seperti namanya kan, Wajakensis, di Tulang Agung, Jawa Timur oleh Van Rietscholen pada tahun 1889. Nah, penemuan Homo sapiens ini paling pertama dan paling tertua di Asia. Mempunyai rahang yang tergolong padat, giginya besar, punya tulang paha, tulang kering, dan tinggi tubuhnya itu sekitar 173 cm. Berarti untuk kalian atau kalian punya teman sekitar tinggi badannya 173 cm, ingat aja dia itu Homo wajakensis gitu, untuk ingat-ingat karakteristiknya. Oke, habis ini materi Ziva bukan, kalau nggak salah. Oke, di materi ini aku bakal jelasin asal-usul nenek moyang Indonesia. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih asal-usul nenek moyang Indonesia itu ada berapa teori? Kalau ada yang tahu bisa chat atau raise hand atau langsung jawab karena ini masuk poinnya nih untuk hadiah yang tadi aku bilang di awal. Ada berapa sih Ziva? Ada 4 kalau nggak salah ya teorinya. Ada 3 Kak. Oh, ada 3. Yuk, teman-teman yang tahu bisa langsung raise hand, terus on mic. Gak usah on cam juga nggak apa-apa kok, on mic aja pokoknya. Aku mau dong, Kak. Oke, itu siapa tuh? Nazma. Nah? Nazma. Oke, Kak Zaki, aku minta tolong catat nama Najma ya. Sebutin asal-usulnya aja kan? Teorinya aja. Teorinya. Teorinya apa aja gitu? Teori Nusantara, teori Yunan, sama teori out of Africa. Oke, benar nggak tuh Ziva? Benar. Oke, benar. Terima kasih Najma. Ya, kalau jawab benar gini udah siap masuk univ ya kayak. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu ada yang namanya teori Nusantara. Teori Nusantara sendiri memiliki penghuni yang berasal dari wilayah. Lanjut Zip.
Teori ini didukung oleh Muhammad Yakin, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Goris Keraf. Saat Pulau Sumatera, ya ini, kalian bisa lihat di PPT ya. Saat Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Jawa, Madura, dan Semenanjung Malaya masih menjadi satu daratan yang disebut paparan Sunda, nenek moyang itu bermigrasi dari paparan Sunda ke barat atau Asia Tenggara. Jadi dari sini nenek moyang itu bermigrasi ke sana. Kalian lihat cursor aku kan dari sini ke sana gitu. Nah, yang terakhir, saat Australia dan Papua membentang menjadi satu daratan, nenek moyang bermigrasi dari paparan Sahul ke timur atau Australia. Jadi sebelum ada yang namanya perpecahan pulau kayak sekarang, kan Indonesia kan sekarang banyak banget tuh pulaunya tuh, pecah-pecah gitu kan. Jadi dulu tuh daratan-daratan tuh masih jadi satu gitu guys, ada yang namanya daratan Sunda dan Sahul gitu. Teori Yunan ini menganggap bahwa nenek moyang berasal dari Yunan, Cina Selatan. Teori ini didukung oleh Dr. J.H.C. Kern, Robert Barron, N.J. Crom, dan Muhammad Ali. Teori Yunan ini mengandung 3 gelombang ras. Yang pertama ras Negrito, yang kedua ras Proto-Melayu, dan yang ketiga ras Deutero-Melayu. Ini di bawah PPT-nya udah aku kasih gambar visualisasi dari ras dari ketiga ras tersebut. Yang pertama Negrito masuk ke Indonesia tuh 70.000 tahun sebelum Masehi. Diyakini sebagai penduduk awal di Nusantara. Ras Negrito sendiri mendiami di Papua, guys. Kalian bisa lihat contoh visualisasi dari ras Negrito itu di slide yang paling kiri. Nah, kalau kalian tahu ini nih mukanya, bukan mukanya sih, tapi visualisasi dari orang-orang ras Negrito. Lalu ras yang ketiga itu Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu diperkirakan masuk ke Indonesia 2.500 tahun sebelum Masehi. Ras Proto-Melayu sendiri itu mahir bertani. Suku Indonesia yang tergolong Proto-Melayu itu Sasak, Nias, Mentawai, Toraja, Batak, dan Dayak. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Catherine, bakal dijelasin tuh kenapa ceritanya Proto-Melayu itu bisa mahir bertani. Gitu. Dan ras yang ketiga itu ada yang namanya Deutero-Melayu. Ras Deutero-Melayu sendiri diperkirakan masuk ke Indonesia tahun 500 tahun sebelum Masehi. Ras Deutero-Melayu itu mahir berlayar, dan juga suku Indonesia yang tergolong ras Deutero-Melayu adalah suku Makassar, Bugis, Aceh, Jawa, Sunda, Betawi, dan Manado. Teori yang terakhir yaitu teori Afrika. Teori ini menganggap bahwa nenek moyang berasal dari Afrika. Teori ini didasari oleh ilmu genetika dan didukung oleh Max Engman. Kalian bisa lihat nih visualisasi dari orang-orang yang rasnya Afrika. Di slide ini udah aku kasihkan. Nah, materi ini bakal dibacain lebih lanjut sama Kak Catherine. Oke, makasih Ziva penjelasannya. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian zaman prasejarah Indonesia. Tadi kan kita udah tahu nih sedikit-sedikit tentang manusia prasejarah di Indonesia. Sekarang aku mau jelasin tentang pembagian zamannya. Teman-teman, sebelumnya mungkin ini harusnya dibahas di awal, cuman nggak apa-apa aku bahas di sini. Praaksara dan prasejarah itu sebenarnya dua istilah yang artinya tuh sama gitu. Artinya sebelum mengenal tulisan. Cuman menurut beberapa ahli lebih tepat menggunakan istilah praaksara karena kalau prasejarah itu kan artinya sebelum adanya sejarah. Padahal sejarah itu pasti ada ketika ada kehidupan begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkanlah penggunaan istilah dari praaksara dengan prasejarah ini. Nah, kenapa sih kita itu harus tahu tentang prasejarah di Indonesia? Karena teman-teman, dengan kita mengetahui zaman-zaman prasejarah kita, kan itu pasti ada alat kebudayaannya, ada hasil kebudayaannya tuh. Nah, dari situlah yang akan menjadi sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya sekarang ini. Makanya seperti kata Pak Soekarno bilang nih, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Nah, informasi akurat mengenai sejarah ini bisa kita dapatkan dari kebudayaan peninggalan zaman prasejarah. Sekarang aku mau nanya lagi, ada nggak yang bisa nyebutin
4 zaman prasejarah di Indonesia? Aku, Kak. Pastinya bisa sih. Siapa nih? Kalila, Siapa? Kak. Kalila. Oke, Kalila dulu ya. Kalila apa kau? Ada 4, yaitu masa Paleolitikum atau batu tua. Yang kedua ada masa Mesolitikum atau batu tengah. Yang ketiga ada masa Neolitikum atau batu muda. Dan yang keempat masa Megalitikum atau batu besar. Oke, terima kasih Kalila. Nanti Kak Zaki aku minta tolong catatin lagi ya. Tadi Najma sama Kalila. Sekarang aku mau jelasin mengenai zaman-zaman yang udah disebutin sama Kalila tadi. Boleh minta tolong slide-nya, Ziva? Nah, teman-teman, di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini berlangsung sekitar 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Jadi lama banget ya kan? Terus dia itu terbagi menjadi 2 zaman. Maksudnya 2 kebudayaan gitu. Sekarang aku tanya lagi, kira-kira kebudayaan apa yang muncul di zaman batu tua? Ada yang tahu nggak? Aku Siapa tahu. nih? Siapa Kalila. nih? Kali lagi. Oke, Kalila. Apa Kal? Kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, Kak. Benar. Kayaknya Kalila suka sejarah banget ya. Jadi zaman batu tua atau Paleolitikum ini terbagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan sama kebudayaan Ngandong maksudnya. Sekarang kita membahas tentang alat-alat yang digunakan di zaman batu tua. Alatnya itu sangat sederhana, benar-benar sangat sederhana, bentuknya kasar, ya wajar dong namanya juga pas zaman pertama-pertama gitu kan, jadi masih kasar banget lah bentuknya. Terbuat dari batu yang belum dihaluskan. Contohnya nih gini, jadi di kebudayaan Pacitan itu teman-teman, contohnya adalah alat batu, kapak genggam atau kapak perimbas, terus pahat genggam untuk memotong kayu sama kapak penetak. Sedangkan di kebudayaan Ngandung itu sebenarnya hasil kebudayaannya sama sih, kurang lebih dengan si kebudayaan Pacitan. Cuman di kebudayaan Ngandung ini lebih banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang, teman-teman. Tulang terus dari tanduk rusa gitu. Terus alat-alat dari tulang ini biasanya berbentuk belati dan tombak bergerigi yang berfungsi untuk mengorek ubi, keladi, dan menangkap ikan. Sekarang manusia yang ada di kebudayaannya. Tadi kan aku udah jelasin tentang Meganthropus, Pithecanthropus gitu kan. Nah, pendukung kebudayaan Pacitan ini adalah manusia Pithecanthropus erectus, teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa sih Pithecanthropus erectus itu disebut lahir di kebudayaan Pacitan? Mungkin ini jarang dijelasin di buku sejarah sih ya, tapi kalian harus tahu sih tentang fakta ini. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Aku hitung 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Jadi gini teman-teman, kenapa si Pithecanthropus itu disebut lahir di kebudayaan Pacitan? Karena di beberapa pendapat ahli itu bilang gini, fosil Pithecanthropus erectus itu ditemukan di lapisan yang sama dengan tempat ditemukannya alat-alat kebudayaan Pacitan, teman-teman. Yaitu di mana? Di Pleistosen Tengah. Sedangkan kalau kebudayaan Ngandung itu manusianya adalah Homo soloensis dan Homo bajakensis. Tapi ada juga sih Pithecanthropus erectus sama Meganthropus paleojavanicus itu. Nah, kalau di kebudayaan Ngandung itu dia berasal dari lapisan Pleistosen atas, teman-teman. Kalau berdasarkan urutan, kebudayaan Pacitan itu lebih tua lah sedikit daripada si kebudayaan Ngandong, karena Pacitan itu kan dari lapisan Pleistosen tengah nih, sedangkan kalau si Ngandong itu di lapisan yang paling atas, seperti itu. Terus manusianya itu karakteristiknya hidup berpindah-pindah, nomaden, biasanya hidup dekat sungai. Aku mau tahu, kira-kira ada nggak yang bisa jawab kenapa mereka hidupnya selalu dekat sungai? Aku Kak. Siapa nih? Sebutin namanya. Kalila, Kak. Kalila lagi. Oke. Gimana Kak? Karena Kenapa? di dekat sungai itu kan sebagai sumber makanan, jadi dia tinggal di sungai itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bener banget. Benar-benar. Jadi kenapa mereka itu tinggal dekat sungai? Karena banyak sumber daya alam di sungai itu, teman-teman. Mereka kan kemampuannya sangat sederhana nih, bahkan berpikir aja mereka masih terbatas. Jadi mereka itu sangat bergantung sama alam, makanya mereka itu tinggalnya dekat-dekat dengan sungai. Mereka itu berburu dan meramu menggunakan alat dari kayu dan batu yang mereka temukan gitu. Lanjut ke zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Nah, di zaman Batu Tengah ini terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, teman-teman, di mana wilayah Nusantara kedatangan ras baru, yaitu ras Mongoloid sama ras Austromelanoid. Nah,
kedua ras ini dianggap sebagai apa ya? Kan dia menguasai daratan Nusantara nih dan tergolong dalam jenis manusia modern atau Homo sapiens. Kira-kira kalian kayak kepikiran nggak sih? Kan kita udah masuk ke zaman Mesolitikum. Nah, manusia pada zaman Paleolitikum nih kemana gitu? Jadi teman-teman, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang bilang kalau manusia-manusia pada zaman Paleolitikum itu mati semua. Kan mereka kemampuannya terbatas tuh. Jadi mereka nggak bisa menyesuaikan lingkungan mereka gitu. Jadi ya mati gitu kan. Terus ada juga yang bilang kalau manusia pada zaman Paleolitikum itu kawin-mawin dengan ras yang datang di zaman Mesolitikum. Jadi banyak pendapat lah mengenai manusia purba ini teman-teman. Terus karena datangnya ras baru itu, maka di zaman Mesolitikum itu dipengaruhi oleh budaya asing yang terkenal itu namanya kebudayaan Bakson Hoabin, dan kebudayaan ini teman-teman memengaruhi tradisi pembuatan alat kelengkapan batu yang lebih modern. Hasil peralatan batunya itu banyak ditemukan di Kejokon Modingar. Manusia pada zaman Mesolitikum ini udah mulai menetap nih. Masih sih dia kayak berburu dan meramu, cuman dia udah mulai sedikit menetap lah daripada si zaman Paleolitikum, teman-teman. Terus dia itu udah tinggal di Abryssos Road sama di dekat goa-goa gitu, dan hasil peralatan dapur mereka itu dikenal dengan nama Kejokon Modingar, atau yang kita tahu itu dia sampah dapur kan. Bertumpuk-tumpuk nih sampai tingginya 7 meter. Nah, itu keunikan sih kalau menurut aku. Terus di zaman Mesolitikum itu teman-teman udah mulai mengenal pembagian kerja. Jadi maksud pembagian kerja ini kayak laki-laki kerjanya untuk berburu, untuk nembak-nembak gitu kan. Sedangkan kalau perempuan itu untuk mengurus rumah tangga, masak, ngurus anak gitu kan. Jadi ini juga ada fakta trivial untuk kalian kalau api itu ditemukan di zaman Mesolitikum. Jadi di zaman Paleolitikum itu kan belum dikenal nih api. Mereka itu makan mentah, teman-teman. Jadi kayak langsung dimakan aja gitu. Sedangkan kalau di zaman Mesolitikum itu sudah mengenal api, yang mana apinya itu dihasilkan dari batu yang digesek-gesek gitu. Terus mereka itu udah mengenal tradisi bercocok tanam, meskipun ya masih berpindah-pindah lah karena harus menyesuaikan kesuburan tanah. Terus contoh hasil kebudayaannya ini masih kasar kayak di zaman Paleolitikum dan belum dihaluskan juga, seperti kapak batu, alat-alat tulang, kapak pendek, batu kepisan, dan juga lukisan. Oke, lanjut di zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, teman-teman, di sini kan udah nih zaman batu muda, berarti zaman batu baru gitu kan, new gitu, zaman batu baru. Disinilah dianggap oleh para ahli terjadi revolusi besar-besaran di peradaban manusia. Karena terjadi peralihan dari food gathering menjadi food producing. Artinya apa? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ini mudah banget sih, harusnya bisa dijawab. Aku, Kak. Kalila, Kak. Oke, Kalila lagi. Lanjut, Kal. Food producing itu dari food gathering kan dia mencari makanan. Nah, kalau food producing itu dia membuat makanannya sendiri. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kenapa dibilang di zaman batu muda ini revolusi besar-besaran? Karena awalnya mereka nyari makanan nih, gitu kan, bergantung sama alam. Di zaman ini mereka udah mulai bisa ngasilin makan sendiri gitu. Terus mereka menghasilkan makanannya dengan bercocok tanam, beternak, dan juga pertukaran barang. Bagaimana dengan alat kebudayaannya? Alat kebudayaannya itu udah mulai lebih halus dan juga lebih rapi. Misalnya kayak kapak lonjong, kapak perimbas gitu. Kalau aku maksudnya kapak persegi. Kalau aku dulu waktu belajar SBMPTN sama ujian mandiri, aku ingatnya gini, namanya juga zaman baru gitu kan, zaman Neolitikum. Berarti mereka udah pinter nih untuk ngebentuk suatu barang seperti bentuk persegi dan bentuk lonjong. Sedangkan kalau zaman Paleolitikum kan dalam artian mereka kemampuannya masih terbatas. Berarti mereka hanya ngambil aja gitu. Makanya kapak genggam, pahat genggam kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa kalian gunakan untuk mengingat-ingat zaman-zaman ini ya teman-teman. Terus selain alat-alat yang tadi aku sebutin di zaman Neolitikum itu ada juga perhiasan ditemukan dari gelang dan kalung dari batu. Terus pakaian, tembikar atau gerabah dari tanah liat. Manusia pendukungnya apa? Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, yaitu Proto-Melayu contohnya. Jadi Proto-Melayu itu teman-teman datang ke Indonesia di zaman Neolitikum. Tadi kan udah dijelasin sama Ziva nih. Sekarang aku nanya lagi, Proto-Melayu itu apa aja? Ada yang bisa jawab nggak?
Aku, Kak. Siapa nih? Langsung sebutin nama. Kalila. Sebutin nama. Catherine. Oh, Catherine. Halo, Catherine. Jadi apa nih, Cat? Yang Proto Melayu kan, Kak? Yang Proto Melayu itu ada Batak, Dayak, terus Nias. Udah, tahu itu sih. Oke, ada yang bisa nambahin nggak? Aku, Kak. Oke, siapa nih? Kalila, Kak. Kalila. Oke, Kal. Lanjut, Kal. Ada Sasak, ada Nias, ada suku Mentawai, Toraja, Batak, sama Dayak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa jawab. Tadi Kalila sama Catherine ya, bentar. Oke, terus jadi suku-suku yang tadi mereka sebutin itu teman-teman datangnya di zaman Neolitikum. Terus kehidupan sosialnya itu sudah identik dengan masyarakat yang gotong royong. Terus kepercayaannya itu sudah mulai adalah sedikit demi sedikit. Terus perahu cadik itu udah ada loh di situ sebagai alat transportasi mereka. Sekarang masuk ke zaman batu besar atau Megalitikum. Kalau kecepatan bisa langsung interupsi aku ya teman-teman. Kadang aku nggak sadar gitu kalau aku ngomongnya cepat. Nah, di zaman batu besar ini, Megalitikum, dia terbagi lagi menjadi dua. Ada zaman Megalitikum tua sama Megalitikum muda. Manusia pada zaman ini, hidupnya itu udah menetap dan juga mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Dan setiap bangunan yang mereka buat itu, teman-teman, udah mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas gitu. Jadi, manusia-manusia pada zaman ini ya mulai lebih pinter lah kayak gitu. Terus, peninggalan di zaman Megalitikum itu dapat dijumpai di berbagai daerah Nusantara. Nah, di zaman Megalitikum itu teman-teman sudah mulai mengenal kepercayaan tingkat awal, yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan alat kebudayaan mereka. Jadi kalian pasti pernah dengar kan di sekolah ada alat kebudayaan. Kubur batu, menhir, dolmen, sarkofagus, punden berudak, arca batu, waruga. Nah, itu semuanya digunakan untuk keperluan mereka menyembah dan memuji roh nenek moyang mereka gitu teman-teman. Sekarang aku akan jelasin tentang fungsi-fungsi dari peninggalannya. Ada namanya kubur batu. Ini ada slide-nya nggak, Ziva? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau tadi kalian dengar katanya, bentar ya teman-teman. Kalau kalian dengar kata Ziva tadi, belajar sejarah itu seru sebenarnya. Jadi kita sambil dengar apa yang aku jelasin, kalian juga harus cari tahu di Google gambar kubur batu itu seperti apa, menhir itu apa, dolmen. Jadi sekalian audio juga ada visualnya gitu. Nah, kubur batu itu teman-teman adalah peti batu yang terbuat dari 4 papan atau lempengan batu tulis. Terus kalau menhir, kalau kalian lihat di Google nih, search menhir gitu kan. Dia itu seperti batu tegak yang digunakan untuk keperluan pemujaan kepada roh nenek moyang atau tanda penguburan. Kalau dulu aku ingetnya gini, menhir gitu kan. Dia kan ada 2 suku kata, men sama hir. Men itu kan manusia, sedangkan manusia itu berdiri tegak. Jadi aku ingatnya karena men itu manusia berdiri tegak, ya berarti aku ngebayanginnya menhir itu adalah batu tegak kayak gitu. Terus dolmen itu adalah batu besar yang ditopang oleh batu-batu kecil untuk meletakkan tempat sajian yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Terus ada sarkofagus, dia juga kubur batu nih teman-teman, yang terdiri dari wadah dan tutup. Sebenarnya sama aja kayak peti biasa, cuman dia bedanya terbuat dari batu dan kalau nggak salah aku adalah yang membedakannya gitu. Aku lupa apa yang membedakannya. Kalian bisa lihat sendiri di Google nanti ya. Terus ada punden berundak. Nah, punden berundak itu berundak maksudnya kayak bertangga-tangga gitu loh, kayak Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini sependek pengetahuan aku terinspirasi dari punden berundak ini, teman-teman. Nah, itu gunanya sebagai pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci sama mereka. Terus ada lagi arca batu. Arca batu itu adalah pahatan yang berbentuk manusia dan binatang yang dipercaya sebagai wujud dari nenek moyang mereka. Terus ada juga waruga. Waruga ini sama kayak sarkofagus dan juga kubur batu, yaitu tempat peninggalan mayat gitu. Jadi, tapi yang membuat beda waruga ini adalah dia berukuran kecil dan berbentuk kubus. Kalau kalian lihat di Google sekarang nih, kalian bisa bayangin nggak sih manusia purba atau manusia gitu yang tingginya sampai 173 cm dimasukin ke dalam kubur batu yang cuman kubus doang gitu bentuknya. Jadi benar-benar kayak kecil banget gitu kan. Dan aku pernah baca kalau di dekat-dekat sana tuh kayak
batu yang disusun nggak salah itu satu batu utuh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngejawab. Jadi kata Catherine ini teman-teman, peti kubur itu dari banyak batu yang disusun utuh, yang kayak lesung gitu bentuknya. Oke, makasih. Terus kita masuk ke zaman perundagian. Ziva, zaman perundagian, Pak. Oke. Nah, disinilah teman-teman bangsa Deutero Melayu masuk ke Indonesia. Tadi kan aku udah nanya Proto Melayu, sekarang Deutero Melayu. Ada yang tahu nggak? Siapa aja mereka? Catherine, Kak, Catherine. Oke, Kat. Lanjut, Kat. Sukunya kan ya yang ditanya? Iya, sukunya. Sukunya ada suku Betawi, Sunda, sama Jawa. Ya setahuku itu sih. Ada yang bisa nambahin nggak kira-kira Aku, teman-teman? Kak, aku bisa nambahin Siapa nih? Kalila, Kak. Kalila, lanjut, Kak. Suku Gimana, Kak? Makassar, suku Bugis, Minang, Aceh, Jawa, Sunda, Betawi, Manado, Kak. Oke, makasih Kalila dan juga makasih Catherine. Untuk teman-teman yang lain bisa nih langsung jawab kejar-kejaran sama teman-teman yang lain. Nah, jadi suku-suku yang mereka sebutin tadi itu masuknya ke zaman perundagian. Kalau misalnya Proto Melayu kayak suku Batak, Kedayak itu masuknya di zaman Neolitikum ya teman-teman. Nah, masa periode akhir Praksara ini adalah bangsa Deutero Melayu tadi masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Terus di masa ini teman-teman namanya juga udah melewati berbagai zaman ya kan. Otomatis di sini alat-alat yang dihasilkan sama manusianya itu udah mulai sangat sempurna gitu, dan mereka juga sudah mengenal pembagian kerja, otomatis dong, pasti dong gitu kan. Terus manusia juga udah terampil, terus udah bisa ngebuat rumah kayu, udah bisa buat gerobak, benda logam kayak gitu. Terus kehidupan manusianya itu udah mulai maju dan semakin kompleks. Jadi banyak hal-hal yang ditemukan sama mereka. Jadi misalnya kayak peleburan biji logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Sorry, ini yang unik siapa ya? Oke, makasih. Nah, di masyarakat masa perundagian ini tidak hanya bercocok tanam dan juga berladang, tapi mereka udah bisa mengolah sawah mereka sendiri. Karena kan mereka udah mulai pinter kan. Jadi mereka udah tahu lah gimana cara mengelola kehidupan mereka, bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka itu harus bisa terpenuhi kayak gitu. Terus manusia pada zaman ini udah mulai mengenal teknik baru dalam pembuatan benda dari logam, yaitu bivalve dan Acer Perdu, dan kelebihannya ini adalah dapat digunakan berulang kali, teman-teman. Terus alat kebudayaannya itu ada yang terbuat dari logam seperti kapak corong, nekara, moko, kapak perunggu, bejana perunggu yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Bali, dan juga di Pulau Sulawesi. Nah, alat-alat yang dihasilkan di zaman perundagian ini juga sebagian besar digunakan untuk keperluan mereka dalam menyembah dan memuji roh nenek moyang mereka gitu teman-teman. Terus kehidupan sosial mereka itu udah mulai teratur, udah tinggal di pegunungan, di dataran rendah, dan juga tepi pantai. Udah mulai muncul nih sekelompok masyarakat yang membentuk desa atau perkampungan. Dan di dalam desa atau perkampungan ini udah ada ininya, apa sih, pemimpinnya gitu. Kayak misalnya kalau kita sekarang tuh kayak kepala desanya tuh mereka udah ada. Nah, gimana sih mereka nentuin kepala desa mereka? Jadi mereka tuh dengan musyawarah gitu loh ternyata teman-teman, dengan mempertimbangkan kemampuan si kepala desa ini dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang mereka. Terus, saking pinternya mereka nih teman-teman, mereka udah mulai punya pengetahuan tentang gejala alam. Misalnya kayak udah bisa memperkirakan tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, kayak gitu. Jadi, aku mau nanya lagi, di masa perundagian ini juga terbagi di 3 kebudayaan. Ada yang bisa jawab nggak? Apa aja? Catherine, Kak, Catherine. Oke, lanjut, Catherine. Ada tembaga, perunggu, sama besi. Ya nggak, Kak? Benar. Tembaga, perunggu, sama besi. Jadi zaman perunggu itu disebut dengan kebudayaan Dongson yang karakteristik manusianya itu dapat memperoleh jenis logam yang lebih keras daripada tembaga, karena perunggu itu merupakan logam campuran dari tembaga dan timah, teman-teman. Alatnya itu misalnya kayak kapak corong, kapak perunggu, nekara perunggu, dan arca perunggu. Sedangkan di zaman besi itu manusianya itu udah lebih menemukan logam yang jauh lebih keras daripada perunggu tadi, teman-teman, karena titik leburnya itu jauh lebih tinggi. Alat-alatnya misalnya
mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan juga cangkul. Tadi kan si Catherine udah bilang nih 3 zaman, tembaga, perunggu besi. Kira-kira yang nggak dilewatin Indonesia kan tembaga nih. Alasannya apa? Kenapa sih Indonesia dibilang nggak melewati zaman tembaga? Ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak nih, dari 87 orang, ada yang tahu nggak kenapa Indonesia tuh dibilang nggak pernah melewati masa tembaga loh gitu? Hanya dibilang melewati perunggu sama besi aja. Aku, Kak. Siapa nih? Nazma. Oke, Nazma. Apa Nazma? Karena Indonesia tuh nggak ditemuin tembaga, nggak ditemuin peninggalan sejarah berbahan tembaga gitu di Nusantara. Benar banget. Jadi teman-teman, sampai saat ini peneliti itu belum menemukan alat-alat kebudayaan yang terbuat dari tembaga. Tapi kalau menurut aku sendiri ya teman-teman, sebenarnya mungkin menurut aku belum ditemukan aja gitu. Karena bisa jadi kan kita nggak tahu entah itu tahun depan atau 20 tahun yang akan datang ternyata ditemukan nih alat kebudayaan yang dari tembaga kayak gitu. Cuman sampai saat ini kita memang belum menemukan alat-alat kebudayaan yang terbuat dari tembaga. Maka dari itulah alasan kenapa Indonesia disebut sebagai negara yang tidak melewati masa tembaga seperti itu. Nah, untuk mengakhirinya aku mau bilang kalau bangsa Indonesia mengakhiri masa praksara sekitar abad 4 Masehi yang dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Jadi dengan prasasti Yupa ini adalah Kerajaan Kutai. Di Kerajaan Kutai itu teman-teman udah disebut sebagai masa sejarah, bukan masa prasejarah lagi. Seperti itu. Selesai materi dari aku. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Semoga aku bisa jawab. Gitu. Aku mau nanya deh. Siapa Nasma? Kenapa Nasma? Jadi tuh Abri South Roach itu sebenarnya tuh lebih ke guanya atau lukisan yang di dalam guanya sih? Kalau Soalnya gini, aku baca dari beberapa sumber tuh ada yang bilang lukisan dalam gua, ada yang bilang Abri South Roach itu guanya. Iya. Aku juga. Aku ingin jawab. Oke, boleh. Siapa tuh? Ziva. Oh, Ziva. Astaga, oke Pak. Jawab Pak. Ya, jadi aku sendiri juga udah pernah dengar soal kayak gitu. Tadi siapa sih? Nasma. Aku dulu kan join sama study group ya. Kita pernah debat tentang Abri South Roach ini. Yaitu gua yang berbentuk ceruk atau lukisannya gitu kan. Lukisan. Ya. Abri South Roach sendiri tuh sebenarnya tuh gua bukan tapi cerukan sungai yang ada di dalam gua. Lokasinya di gua tapi dia berupa cerukan di dalam sungai. Temen aku sendiri bahkan pernah dia tuh kayak debat, bahkan sampai debat sama aku. Abis itu tuh kayak itu apa lukisan di gua gitu, yang tangan itu kan yang tahu. Iya sih. Ziva, mic-nya agak ini nih, agak putus-putus nih. Boleh tolong ulangin nggak Ziva? Oke, jadi aku sendiri dulu udah pernah debat sama temen aku tentang Abri South Roach sendiri. Jadi Abri South Roach itu sebenarnya cerukan sungai yang ada di dalam gua. Tapi kalau misalkan kamu baca buku yang ini buku yang apa sih namanya, SKS kuning, buku SKS kuning itu di situ tertulis tuh Abri South Roach itu kayak ini apa sih namanya, kayak di gua itu lukisan tangan kan, lukisan tangan di gua. Jadi sebenarnya Abri South Roach itu cerukannya adalah yang ada di dalam gua gitu. Kalau kamu nyari di Google juga kok itu keluarnya gua itu bukan lukisan tadi, lukisan yang ada di dalam gua, lukisan tangan itu. Iya, aku tahu ya maksud. Makasih Kak Zika. Oke. Sekarang aku mau jawab pertanyaan Catherine nih, karena kita sama-sama Catherine. Gini Catherine, jadi benar, mana sih tadi pertanyaannya? Bentar. Iya nih Kak, kenapa? Yang mana sih? Oke, jadi kan zaman prasejarah atau sekarang kita lebih menggunakan zaman praaksara ya teman-teman. Artinya zaman yang belum mengenal tulisan itu ya memang karena mereka belum mengenal tulisan kayak gitu. Sedangkan zaman sejarah itu dimulai ketika kerajaan-kerajaan sudah ada teman-teman, yaitu Kerajaan Kutai. Sebenarnya lagi aku tuh pernah baca kan, entah itu di website atau guru aku pernah cerita, sebenarnya nggak Kutai sih yang kerajaan tertua gitu, tapi ada kerajaan-kerajaan lain, cuman nggak terkuak nih kerajaan apa yang jadi kerajaan tertua di Indonesia. Cuman di buku-buku sejarah kan
kerajaan Kutai yang tertua kan, yaitu di Kalimantan Timur. Nah, dengan ditemukannya prasasti Yupa di kerajaan Kutai itu, itulah yang menandakan kalau zaman prasejarah sudah berakhir dan zaman sejarah itu dimulai. Seperti itu, Catherine. Mau tanya. Oke, itu siapa yang mau nanya? Itu yang orang-orang dari kerajaan Kutai datangnya dari mana? Kan tadinya kan manusia apa tuh yang di zaman Neolitikum tuh manusia Homo. Terus dia kemana tuh yang homonya itu? Maksudnya si kerajaan Kutai ini dari mana gitu ya? Iya, terus yang Homo yang di zaman Neolitikum itu kemana? Oke, kalau ini masalah kerajaan-kerajaan aku belum mempelajari lebih lanjut sih. Tadi siapa yang nanya ya? Aku, Kak. Siapa nih? Nggak tahu aku. Siapa sih? Oke, siapapun itu. Iya. Oke, siapapun itu aku minta maaf karena yang kerajaan Kutai dari mana aku lupa. Tapi pasti pernah dipelajari, tapi aku benar lupa kayak gitu. Kak Catherine, Kenapa sih, Pak? tadi pertanyaannya si Rani ya tadi. Siapa sih tadi? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang Kutai. Iya. Aku nggak tahu namanya siapa. Iya, kamu. Kak. Aku namanya siapa? Emang nggak ada namanya gitu, Kak? Nggak muncul. Makanya aku bingung siapa yang ngomong. Waduh. Stefani. Oh, Stefani sih. Oke deh, Stefani. Tadi pertanyaannya apa, Stefani? Kerajaan Kutai dari mana gitu kan? Manusia-manusianya, terus manusia-manusia pada zaman prasejarah itu pada kemana gitu kata dia. Oke. Kerajaan Kutai. Kalau sependek pengetahuan aku sih ya, Stefani, kan manusia itu kan berkembang ya. Dia dari yang awalnya benar-benar, maaf dalam artian kemampuannya terbatas, terus jadi Homo sapiens gitu. Jadi masuknya orang-orang dari kerajaan Kutai itu ya hasil dari perkembangan dari zaman-zaman prasejarah itu gitu. Jadi kan zaman perundingan itu kan nggak sebentar ya kan, ada kayak ratusan ribu tahun, dan disitulah perkembangannya sampai nanti masuk ke kerajaan Kutai kayak gitu. Jadi orang-orang yang di kerajaan Kutai itu sama aja kayak yang sebelumnya itu? Kalau bukan sama aja sih, kalau misalnya sama aja berarti gimana ya ngomongnya? Mungkin kalau di kerajaan Kutai ini sependek pengetahuan aku kayak otomatis pasti lebih pinter daripada manusia-manusia yang ada di zaman prasejarah. Seperti itu, Stefani. Stefani. Nah, itu Ziva mau nambahin. Iya, aku mau nambahin sedikit. Jadi kerajaan Kutai itu kan pendirinya kan Kudungga yang mendirikan kerajaan Kutai itu kan namanya Raja Kudungga. Nah, Raja Kudungga itu sependek pengetahuan aku, dia tuh orang Indonesia. Jadi dia asli penduduk Nusantara, tapi karena adanya kontak dari negara India, kamu tahu sendiri kan kayak aku bukan ini kontak dari negara India, jadi dia kayak nyebarin bukan agama sih, tapi kayak lebih ke agama Hindu Buddha gitu. Jadi dia akhirnya si Kudungga ini mendirikan kerajaan Kutai, tapi dia sebenarnya orang asli Nusantara gitu. Masih kayak gitu. Paham gak sih? Apa aku ngomongnya kecepatan? Apa belibet? Kalau belibet ngomong dong. Ya, berarti dia dari campuran orang India juga, Kak. Tapi yang pendiriannya asli orang Indonesia. Iya, dia orang Indonesia tapi mendapatkan pengaruh dari kontak kedatangan orang India. Jadi dia akhirnya ikut menganut agama Hindu Buddha, Hindu Shiva maksudnya. Kerajaan Kutai itu Hindu Shiva, terus dia akhirnya mendirikan namanya kerajaan Kutai gitu. BTW aku mau ngasih ini spill soal UTBK. Jadi soal UTBK tahun aku akan UTBK tahun 2021. Soal-soal yang tadi yang yang Pithecanthropus, terus kayak manusia praksara itu keluar di soal UTBK di angkatan aku. Terus keluar di soal SIMAK juga, sama keluar di UTUL GM. Aku ikut SIMAK sama UTUL cuma karena aku jurunya di Undip aja, jadi aku cuma mau nge-spill aja gitu soal jadi soal yang keluar di tahun UTBK tahun aku tahun 2021 itu soalnya benar-benar soal basic banget, kayak apalagi soal ekonomi gitu.
Kalau Kalau sejarah, yang sejarah Indonya Kak, kebanyakan yang begini, yang sejarah minat. nah ini nih ada yang ini nih, bikin pengakuan gap year nih. Jadi Ini katanya sorry, katanya si Rani itu waktu UTBK ditanyain zaman yang awal muncul organisme, yaitu zaman Paleozoikum tadi ya. Jadi aku mau nambahin dong. Aku sebenarnya angkatan 2020 sih. Kalau angkatan 2020 kan mungkin sedikit beruntung ya karena nggak ada pelajaran ininya, nggak ada pelajaran apa sih TKA ya, TKA. ya. Tapi kan tetap harus belajar untuk ujian mandiri nih gitu. Nah, karena aku nggak bisa ngasih pengalaman di SBM, aku mau ngasih pengalaman di ujian mandirinya. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau di ujian mandirinya itu, terutama di SIMAK UI, banyak keluar-keluar soal trivia. Mas trivia ini kayak yang sebenarnya menurut kita tuh enteng banget, tapi ternyata keluar gitu. Jadi, jadi kita kan kadang fokus ke hal-hal yang berat kan. Padahal sebenarnya keluar di SIMAK UI atau UTUL, aku nggak pernah ikut UTUL sih. Mungkin Ziva nanti bisa kasih pengalaman. Untuk SIMAK itu hal-hal yang sebenarnya mudah, tapi karena nggak pernah aku sentuh sama sekali, jadinya aku nggak tahu jawabannya apa, kayak gitu. Jadi sejarah itu kan luas ya, cuman nggak usah dibawa berat, karena sejarah itu sebenarnya sama kayak cerita sih. Kalau kalian suka baca novel, ya jadiin aja gitu sejarah sebagai novel, tapi ini bedanya ini dia nyata gitu, karena ada bukti-bukti sejarahnya seperti itu. Terus aku potong dikit dong, ada nanya tadi si siapa ya? Ini si Zahira. Jadi gini Zahira, sependek pengetahuan aku lagi nih gitu kan dari guru aku. Jadi guru aku tuh pernah cerita katanya Indonesia itu semua penduduknya manusia-manusia pendatang semua kayak gitu. Jadi termasuk Proto Melayu, Deutero Melayu itu kan datang dari, aduh aku lupa daerah mana ya. Yunan apa ya? Yunan. Dari Yunan. Jadi datang ke Indonesia, ke Nusantara. Dulu kan Indonesia, bukan Indonesia tapi Nusantara ya kan teman-teman. Nah, jadi mereka itu datang secara perlahan-lahan. Jadi kita ini sebenarnya, kata guru aku, bukan orang asli Indonesia, tapi pendatang cuman udah lama aja di sini kayak gitu, makanya disebut sebagai pribumi kayak gitu sih. Tadi kerajaan tertua. Oke, tadi si Rani ini nih ada kayak ngasih klarifikasi, ternyata bukan kerajaan Nalangka yang tertua, tapi kerajaan Salangka Negara kalau nggak salah itu. Ya, benar. Jadi aku tadi lupa makanya nama kerajaannya apa. Aku pernah baca di buku kalau sebenarnya bukan kerajaan Kuta yang kerajaan tertua nih teman-teman, tapi kerajaan Salangka Negara ini. Karena dia nggak punya bukti-bukti yang kuat kalau dia adalah kerajaan tertua, makanya yang saat ini sering kita pelajari adalah kerajaan Kutai itu yang tertua di Indonesia, seperti itu. Ada kuis. Tadi kuis banyak banget. Itu termasuk itu semua kuis guys. Iya itu saya kuis. Tapi ini deh kan, iya itu tadi kuis tahu. Sekarang gini deh, aku mau ini, yang ini poinnya masih ada waktu nggak ya, Kak Zaki? Kira-kira masih ada waktu nggak? Masih banyak ya? Iya kok, masih. Sekitar berapa menit lagi, Kak? Jadi aku bisa tahu gitu, ngontrol waktunya. Masih setengah jam lebih sih. Oh iya, oke. Sih. Oke. Jadi aku ada kasih pertanyaan ke kalian. Satu soal ini poinnya 5. Karena kenapa aku kasih 5? Karena si Kalila itu poinnya berapa tadi aku tulis ya? Kalila itu poinnya 6. Tapi aku bikin di soal ini poinnya 5 karena aku minta kalian untuk mereview tentang zaman Paleolitikum. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Aku, Kak. Siapa nih? Aku, Kak. Kalila nih. Suaranya dari Kalila nih. Kalila atau siapa nih? Iya, Kalila, Kak. Oke, Kalila. Bentar. Kalila, aku mau nanya dong, kamu mau impian PTN Manager kamu di mana, Kalila? Sama jurusannya? Kalila. Harus dikasih tahu ya, Kak. Oh, oke, nggak usah. Jurusannya deh. Iya, jurusannya deh. Oke, Fafa, good luck ya PTS-nya. Aku ketik aja ya, Kak. Oke. Semangat PTS, benar. Ini kalian masih pada PTS ya? Ih, nggak usah enggak deh, aku nggak mau menyebarkan etikat buruk. Jangan. Oke. Enggak, Kak. Oke.
Tapi tetap fokus sambil-sambil lah ya UTBK. Soalnya kan kalian April nggak sih? Biasanya bulan April UTBK. Waktunya tuh Iya. nggak terasa. Jadi harus disambil-sambilkan deh. PTS IPA Kak sambil Iya, linjur. apalagi yang Sama linjur. Hasna, aku juga linjur. Ya Allah. Iya Kak, masih Bentar, pedas. tadi di atas tuh ada pertanyaan kan. Dari Yang mana? Sambil nunggu si Kayla. Siapa? Aku udah di jawab kok. Halwah. Oke. Ke Jack Yudin aku udah jawab. Siapa yang nanya tadi? Ziva? Ini Halwah Zafira. Kak Raja Halo. Kudungga itu masih menganut Semua animisme animisme atau enggak? Pada Pernah baca pengorbanan itu pernah bagaimana? baca pengalaman hidup bla 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 bla. Terus dia bikin Kalau Kudungga itu dia itu belum menganut agama Hindu guys, tapi karena dia udah mendapat kontak dari orang India itu ceritanya. Jadi dia bikin kerajaan Kutai, tapi dia belum di ini ya. Kalau Raja Kudungga ya dia belum beragama Hindu waktu itu, tapi dia udah bikin udah mendirikan yang namanya kerajaan Kutai gitu, tapi dia eh, belum masuk Hindu gitu. Terus dia yang bikin upacara kurban 20.000 ekor sapi. Oh, aku tuh pernah baca bukan bentar ya. si ini yang buat kurban. Sebenarnya ini bukan bahasan kita sih teman-teman, cuman nggak apa-apa karena aku Tapi sama nggak Ziva kan dan kalian juga pasti pernah belajar tentang kerajaan kan. Nah, kalau di maksudnya Mula yang Warman. Mula Warman, iya. Jadi yang Iya, Mula. bikin upacara kurban 20.000 ekor sapi itu Mula Warman. Jadi untuk intermezzo sedikit, Mula Warman itu kan kerajaan terkenal dan yang ngebuat Wih, keren. kerajaan si Kutai ini kan apa kayak raya gitu kan yang dibuktikan dengan upacara kurban 20.000 ekor sapi. Kan ekor sapi itu mahal gitu kan. Jadi kalian bisa bayangin gak sih sekaya apa mereka di zaman Mula Warman sampai bisa ngasih ke para brahmana sebanyak 20.000 ekor kayak gitu. Enak banget ya nggak ada PTS. Kenapa dia ngasih Kak ke Brahmana? Oke. Sekarang tadi Kalila Iya, boleh Kak. itu yang review. Yang Paleolitikum kan, Kak? Paleolitikum. Jadi Paleolitikum itu adalah zaman batu tua yang berlangsung dari 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, manusia purbanya itu hidupnya nomaden dan food gathering. Nah, manusia-manusia purbanya itu ada Meganthropus, Pithecanthropus, Homo solensis, dan Homo wajakensis. Kenapa dia kehidupannya food gathering dan tinggal di sungai karena ia bergantung pada sumber daya alam. Benar. Terus juga peralatan-peralatan yang dihasilkannya masih sederhana dan sangat kasar. Ada dua kebudayaan di zaman Paleolitikum, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Di kebudayaan Pacitan, alat-alat yang digunakan ada kapak genggam untuk memotong, kapak berimbas untuk berburu di tempat. Nah, di kebudayaan Ngandong ada alat tulang yaitu untuk membunuh dan ada flakes untuk menguliti. Nah, tadi kenapa Pithecanthropus itu ada di masa Paleolitikum karena fosilnya itu ditemukan di lapisan Pleistocene atas. Luar biasa sekali si Kalila nih, ya ampun. Kayaknya udah bisa nih ikut UTBK langsung. Tapi kalau sejarah itu seingat aku kalau manusia purba nggak terlalu banyak keluar sih ya kan Ziva. Sebagai pengalaman SBM nih gimana? Kalau di SBMPTN. TKA-nya. Ya, kalau di SBMPTN ya. Ini honest review ya. Aku tuh waktu TBK kemarin ngerjain sejarah tuh bener-bener gak yakin sama jawabanku. Aku udah kayak, waduh, soalnya susah-susah banget gitu. Kayak basic. Aku tuh tipe orang yang kalau belajar sejarah, ini, dari satu poin ini aku searching lagi ke sini. Benar. Jadi aku bener-bener kayak mengakar banget. Benar. Aku baca artikel harus tuh gitu. banyak banget. Tapi yang keluar tuh cuman apa ya? Cuman dasar-dasarnya ya kan? Benar. Banyak banget, sumpah kayak dasar-dasar banget. Kulitnya, Dan aku tuh lupa sama soal materi-materi dasar gitu. Tapi alhamdulillah aku kemarin sejarah dapat nilai 800-an. Berapa ya? 860 berapa gitu. Gak bisa ditebak, bener. Gak bisa ditebak. Aku bukan yang nakut-nakutin ya. Tapi soal TBK yang di zaman aku tuh, kalau kamu ikut kamu ikut bimbel offline, kamu baca-baca buku, itu emang ngaruh sih untuk untuk menggali soal-soal. Tapi soalnya bisa ditebak. Kalau dari bahkan temen aku aja tuh dapat soal ini sejarah tahun berapa drone ditemukan, kan kita kayak siapa yang tahu juga.
Benar, tahun berapa belum benar, ditemukan gitu. benar. Sebenarnya Benar-benar salah das. iya, benar. Jadi kalau sebenarnya sejarah tuh gini sih, kalau pengalaman dari aku, sejarah itu benar kayak kata Ziva, mengakar. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu istilah ini, kalian cari. Kalau nggak tahu istilah ini, kalian cari. Tapi karena kalian fokus kayak gitu, terlalu berat bahasannya, sampai kulit-kulitnya tuh kalian lupa. Dan itu nggak fatal sih, cuman kalau kalian pastinya mau lolos PTN gitu kan, itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Kak, aku baru kelas 10 gap year. Itu gimana? Hah, maksudnya apa sih? Kak, aku baru Gap kelas year 10 itu gimana? gap year. Gap year. Oh, nanya gap year itu gimana? Ini siapa? Yos. Gap year itu ini loncat tahun, Kak. Jadi misalkan kamu tahun ini ya, kamu tahun ini UTBK. Kamu masih kelas 10 sih. Tapi misalkan kamu Keren tahun ini banget, UTBK, kamu kelas apa ya? Iya, kamu tahun ini UTBK, tapi kamu hari ini tahun ini nggak ikut UTBK itu, ikut UTBK dulu gitu. Jadi tahun depan baru ikut UTBK. Jadi kayak gap year itu gap gitu kan, maksudnya yang harusnya misalnya kayak aku nih angkatan 2020. Nah, aku lulusan SMA dari 2020 gitu kan. Terus puji Tuhan dapat SBM di 2020, berarti aku nggak gap year. Kalau misalnya gap year itu bisa jadi aku kuliahnya di 2021, berarti aku ada jarak 1 tahun lah nggak kuliah gitu. Siapa tadi? Yosua ya ngomongnya. Bentar, gitu. Ya itu ya soal. Tapi nggak hanya kamu, misalkan kamu nggak lolos tahun ini, atau kamu gap year itu bukan tentang kamu nggak lolos tahun ini tuh enggak, tapi misalkan kamu udah dapat apa ya, universitas, tapi misalkan kamu nggak cocok, terus kamu tahun depan mau ulang lagi, boleh. Pokoknya intinya gap year itu kamu ngulang lagi tahun depan gitu. Nah, pertanyaan nih dari Hasna, kalau tahun-tahun dalam sejarah itu harus diketahui kakak, harus ini, kalau di zaman aku saya banyak keluar kayak tahun-tahun tuh. Iya, kita nggak apa gimana kak? Harus hafal. Itu sebenarnya jangan konsekuensi. sebenarnya iya sih, benar kata Ziva. Cuman kalau menurut aku sebenarnya itu kembali ke rezeki lagi sih teman-teman. Jangan sampai gara-gara sejarah bahasannya banyak kalian fokusnya ke sejarah terus sampai materi-materi lain nggak kalian kuasai, karena kan bisa jadi salah di soal tentang abad tapi kalian di geografinya tinggi kayak gitu. Itu kan bisa aku kayak gitu, menyeimbangkan skor kalian. Nah, iya kayak gitu memang. Aku terlalu fokus sama sejarah sampai aku tuh sampai aku apa ya? Sampai materi TPS. Aku materi TPS nggak nguasain sekali, makanya kemarin TPS hancur. Serius, aku TPS hancur. Mungkin kalau padahal TPS tuh skor penting. Gimana? Kayaknya tuh orang-orang, aku nggak tahu sih ya, karena kan aku angkatan dari 20 tuh. Orang-orang tuh kayaknya kalau ada TKA lebih mengutamakan TKA gitu kali ya. Jadi sebenarnya TPS tuh jangan sampai diinin sih, sampai disampingkan, karena dia bantu banget skornya untuk nilai UTBK kita gitu. Oke. Ciri-ciri manusia purba. Dari Stefani, kan ada contoh-contoh soal yang kayak gitu nggak? Aku ingat satu soal, bener-bener materi dasar banget. Ini kamu udah belajar sampai ini nggak sih? Peradaban dunia. Itu ada yang itu kelas ada yang apa? Oh belum ya. Pokoknya aduh, ini kayak gini deh soalnya. Jadi ada yang namanya Mesopotamia kan. Itu ada soal aku dapat soal UTBK kayak gini. Apa arti Mesopotamia gitu? Udah gitu doang. Itu soal UTBK. Kalau kalian itu ya. Terus ada lagi yang namanya, oh bukan deh, aku kira Jeki Udin tuh peserta. Maaf Jeki Udin tuh Kak Zaki nggak sih? Iya, maaf. Terus ini bentar, aku nge-scroll di atas deh. Kalau saintek ada biologi, ya itu untuk anak itu ya, anak saintek ya. Aku terus sejarah. Kalau tahun-tahun atau abad-abad dalam sejarah itu harus diketahui harus. Si Adinda sejarah ada. Kalau aku sendiri sebenarnya tips and triknya itu suka aja sih sama sejarah. Jangan dihafalin asli. Aduh banyak banget bahannya. Jadi kayak. Jangan dihafalin. Kalau aku dulu nih, pas kan aku anak IPA ya. Jadi aku harus belajar apa sih sebelum ada pengumuman tentang TPS kan aku mempersiapkan TKA juga nih. Nah, karena aku harus menyeimbangkan semuanya karena aku linjur. Jadi sejarah itu udah aku cicil waktu awal-awal semester. Dengan cara apa? Dengan cara ngebaca dari awal banget. Yang istilahnya benar dari awal gitu loh teman-teman. Jadi kenapa harus dari awal? Dengan kalian punya materi dasar, kalian bakal bisa ngaitin lagi gitu. Jadi kalian kayak kan sejarah itu kronologis gitu kan. Ya, enaknya nih aku agak pelan-pelan nih ngomongnya. Sejarah itu kan kronologis. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu di tahun ini ada ini, nanti waktu kalian mempelajari di tahun yang akan datang, kalian bakal tahu nih
korelasinya dengan tahun sebelumnya tuh apa. Dan menurut aku cara seperti itu benar-benar worth it dan ngebuat apapun yang aku pelajari di sejarah semuanya nyambung, nggak ada missing link kayak gitu. Semoga bisa dimengerti ya dari omongan aku tuh intinya apa kayak gitu. Kalau Adinda, aku mau nambahin sedikit. Jadi aku tuh aku suka banget kan. Aku bener-bener suka banget sama pelajaran sejarah. Aku pernah jadi bukan tutor sih, tapi kayak ngajarin teman-teman aku yang telat belajar. Jadi Zif, ajarin dong ngajarin sejarah gitu. Jadi aku ikut mereka kan. Mereka tuh kesalahannya apa sih? Mereka kesalahannya tuh ngerangkum tuh Bener. bener-bener kayak wasting time banget. Kalau sejarah itu nggak akan ada habisnya. Kalau kamu belajar sejarah nggak akan ada habisnya. Dan apa ya, satu materi tuh masih berlanjut ke materi lain, masih nyambung ke materi ini, masih nyambung lagi ke Habisin materi ini. waktu. Jadi mending kamu kayak perbanyak baca-baca aja. Terus kalau aku ada tips lagi, kalau misalkan belajar sejarah, dulu aku sering lihat film sejarah, sering banget, apa ya, karena orang tua aku juga suka kan kayak ngoleksi film-film sejarah itu, jadi aku ikut itu kayak lihat film sejarah itu. Aku mau nambahin lagi nih, ini cara aku belajar sih. Iya nih, Ini kembali ke gaya belajar kita sendiri. Kalau kalian tahu ada audio visual segala macam. Nah, kalau aku gini teman-teman, aku tuh audio visual orangnya. Jadi kalau misalnya aku nggak mampu di audio kayak gitu kan, jadi aku menyeimbangkannya dengan visual. Terus ada juga dengan cara kalian ngedenger dari YouTube. Kan biasa di YouTube tuh ada, misalnya kalian searching nih kan, manusia praksara di dunia. Nanti tuh banyak banget penjelasan-penjelasan kayak gitu. Dan kalau aku pribadi, aku lebih masuk dengan mendengar video daripada aku membaca. Karena benar kata si Catherine, membaca itu cepat lupa. Kalaupun nggak lupa, ya kayak, aduh ini apa ya, aku pernah baca nih, tapi apa ya, kayak gitu. Tapi kalau ngedenger dari YouTube, menurutku itu lebih efektif sih, kayak gitu. Terus kalau bisa tuh kalian join yang namanya study group. Sumpah itu membantu banget. Kayak bersinar project ini kan. Ya kan, apalagi ya bersinar project juga punya study group gitu kan. Dulu aku sendiri sampai belajar sejarah sama teman-teman aku tuh sering bareng-bareng cara-cara gitu. Jadi guys, misalkan ide apa gitu, kita kasih gambar kayak gitu-gitu. Pokoknya yang penting kamu pokoknya kalau kamu pengen hafal sejarah, kamu harus bisa menjelaskan apa yang telah kamu pelajari gitu. Kalau benar. Jadi kamu tadi belajar apa ya? Jadi kamu ikut mengimpress. Ziva anak IPS atau IPA, Kak? Aku IPS, tapi aku baru belajar IPS dari semester 2 karena aku kelas 10, kelas 11 nggak pernah belajar. Ya. Ada rekomendasi channel YouTube. Aduh, apa ya kemarin aku waktu persiapan ujian mandiri tuh ini, ya Allah, Historia ya. Itu ya, enak Historia. banget. Ya, itu enak banget teman-teman. Asli nggak bohong. Itu dia, aduh bentar ya aku search. Yang ada animasinya gitu ya, Kak? Iya, ada animasinya, itu enak banget. Kalian kalau mau Historia, animasi, terus dia ngejelasinnya singkat, terus ada visualnya, jadi enak. Historia.id nggak sih? Iya nggak sih? Itu kalau nggak salah. Sama Tirto ID guys, itu. Tirto, benar, Tirto. Ciri-ciri manusia purba masuk nggak Kak? Masuk di SIMAK UI ada kemarin di aku. Terus nonton film dokumenter juga asik. Betul Kak, betul kata Kak. Kayak gitu teman-teman. Banyak sih sebenarnya, aduh mana Historia, pokoknya Historia tuh. Yang di SIMAK UI soal manusia purbanya ditanya apa ya Kak? Gini, enggak, SIMAK UI susah banget ya, katanya lebih susah dari UTBK. Kalau materi SIMAK UI yang PKA lebih mudah dari UTBK kalau aku, karena kan UTBK-nya akhir-akhiran. Jadi aku mau ngasih masih masukan ke kalian kalau bisa ikut UTBK tuh hari-hari awal aja, karena di zaman aku di tahun ini UTBK tuh kan tiap hari beda ya, soal-soalnya tuh beda, dan itu tuh si tingkat kesusahan tuh nambah gitu. Jadi kalian kalau bisa tuh ngerjain hari pertama, karena aku kan anak salah satu bimbel offline yang gimana ya, membocorkan sih, tapi nge-spill soal hari UTBK yang pertama. Kan UTBK tuh hari terakhir gelombang pertama, tapi kan itu kan udah beberapa hari gitu kan. Jadi kalian kalau misalkan mau UTBK mending ikut hari pertama, karena soalnya itu mudah, kayak serius banget. Aku punya temen aku yang ikut UTBK hari pertama tuh ada lolos UTBK semua, nggak tahu sih, tapi mungkin
rezekinya mereka. Tapi balik lagi, kalian aku kasih saran kalau kalian UTBK ikut hari pertama aja. SIMAK UI susah banget ya katanya, bisa dari UTBK. Kalau TK-nya iya, enggak sih, kalau TK-nya biasa aja, sumpah selalu SIMAK UI itu biasa aja, tapi emang matematikanya aja yang kayak gitu. Gitu. Aku aja matematika kayak kemarin cuma itu beberapa gitu. Sama kan kalau SIMAK UI itu kan kalau salah dia ada minus kan, jadi itu juga sebuah tantangan sih. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, soal tuh sebenarnya seperti yang kami bilang tadi, dasar-dasar gitu loh teman-teman. Cuman yang ngebuat dia beda dengan SBM itu SIMAK UI ada min plusnya. Jadi kalau misalnya kalian salah ya di min 1, kalau nggak salah aku kayak gitu. Nih. Ini Kak Keten jalur apa kemarin? Kenapa? Kemarin Kak Keten jalur SBM apa mandiri? SWM. Aku SBM. Nah, ini bener nih kata apa? Aku mandiri guys, aku nggak lulus SBMPTN. Gini, aku nggak lulus SBMPTN karena TPS aku ini jelek. TPS aku tuh kepala 5 semua guys, tapi TK aku 7 sama 8, kepala 7, 8. Tapi emang TPS aku jelek, sumpah kayak kepala 5 semua. Padahal aku di UTBK tuh bener-bener yakin kayak ini pasti TPS aku bagus. Tapi kayak hasilnya emang bukan nggak pernah sih, tapi nggak ada yang tahu gitu. Ternyata TPS aku kepala 5 semua. Dan aku daftar mandiri ya. Aku kemarin daftar mandiri, skor UTBK-nya tuh berapa sih Pak? Jelek. Pokoknya aku daftar mandiri lewat jalur skor UTBK kan. Aku nggak lolos, dan aku lihat di Twitter kayak ada anak yang lolos tapi skornya di bawah aku, dan aku lihat dia emang TPS-nya tuh tinggi gitu. Jadi aku pikir berarti ini TPS aku jelek, jadi aku lolos karena TPS aku jelek. TPS penting gara-gara bobotnya lebih besar. Bener, TPS bener-bener kayak penting. Kamu jangan pernah nyepelein yang namanya TPS. Aku bener-bener nyesel banget, aku udah TPS belajar cuma 1 bulan. Benar-benar. Gak apa-apa, hasilnya masih lama. Emang ada ya fakultas mapel, contohnya kayak di manajemen. Bener, ada fakultas mapel. Temen aku dia ngelolos di ITB. Oh iya, ini aku nggak tahu sih kalau fokusan mapel. Iya, ada. Tapi temen aku gimana? Aku potong dikit ya Ziva. Tapi kalau menurut aku sendiri, ini nggak tahu ya, ini koreksi kalau aku salah. Kalau menurut aku sendiri nggak ada pemfokusan sih mungkin, karena melihatnya tuh juga dari urutan skor gitu. Tapi kalau misalnya teman kamu memang ada yang pemfokusan mapel, aku juga nggak tahu ya kalau itu. Jadi kalau menurut aku ya, ini sesuai kepercayaan masing-masing aja. Kalau menurut aku ada, karena temen aku ada yang keterima di ITB, jurusan Saintek sih dia. Keterima di ITB, tapi dia skor TPS-nya tinggi, dan ada mapel yang dia tuh nilainya 1000 dia tuh keterima apa ya? FCTM. Aku nggak tahu kalau di Saintek tuh gimana, pokoknya nilai buat FCTM tuh apa deh yang tertinggi tuh? Apa ya? Pokoknya bukan biologi, pokoknya fisika pak, entah fisika apa kimia gitu pokoknya. Dia tuh dapat 1000, tapi biologinya dia cuma 500-an. 500 gitu. Fisika. Terus yang lainnya kayak cuma kayak ada, terus yang lainnya tuh 400 gitu, tapi dia keterima. Kayak wah, berarti ini ada benar-benar pembobotan tuh benar-benar ada gitu. Iya ya, aku baru tahu deh. Apa karena aku kembali lagi ya di angkatan 2020 gitu, jadi nggak ada pemfokusan mapel. Nggak tahu deh. Katanya tiap kampus beda-beda gitu. Ada yang di sini kayak misalkan hukum, ada yang sejarah, sosiologi. Di sini itu aku kurang tahu gitu, sih. Gitu. Itu aku kurang tahu sih, siapapun itu yang ngomong nggak tahu apa namanya. Itu aku kurang tahu sih, maaf ya. Takutnya ntar kalau aku bilang gini salah info kan gitu. Iya, aku juga. Nah, rahasia PTN benar. Semi IU. Kalau mandiri Undip susah juga nggak Kak? Soalnya aku lebih gampang. Susah. Kalau menurut aku ya, soal TKA-nya SIMAK UI sama Undip lebih susah. TKA-nya Undip sama UGM. Soalnya SIMAK UI menurut aku, soalnya yang TKA mudah, tapi emang matematikanya dia gitu. Dan aku nggak bisa matematika. Kayak gitu deh. Jadinya, terus ya gitu. Tapi susah lah lumayan kalau mandiri Undip yang TKA-nya. Terus, ya ini. Itu rahasia PTN sebenarnya. Aku lagi bingung meremehkan TPS. Dulu aku juga meremehkan TPS, teman-teman. Makanya nggak lulus SBMPTN, akhirnya mandiri deh. Bentar nih, ada lagi nih. Oke, makasih Luna. Itu siapa sih yang ngomong? Si Halwa, itu aku udah jawab ya. Sebenarnya enggak. Jadi aku kan ikut 2 tahun nih gitu, ikut 2020 sama 2021.
Jadi kalau masalah TPS-nya lebih susah mana, menurutku sama aja sih teman-teman. Ya, bukan karena kami nggak ada TKA jadi TPS-nya lebih susah. Menurutku sama aja gitu bentuk soalnya. Jadi mungkin kalau nilainya pasti dong lebih besar kami karena kan kami cuma TPS doang nih. Kayak misalnya aku waktu kemarin masuk FH Undip skor rata-ratanya 600 gitu kan. Kalau misalnya ada TKA 600 nggak mungkin bisa masuk ke ini dong, ke FH Undip kayak gitu. Kalau pembobotan mungkin lebih besar kami, tapi kalau kualitas soalnya itu sama aja sih menurut aku. Dari Oliver, Kasipa jurusan apa? Aku Undip 2021, jadi aku ada yang tingkatnya Catherine. Aku sama Kak Catherine sama-sama satu fakultas dan satu instansi. Kalau misalnya kita, aduh tesnya ada pelajaran apa aja, maksudnya gimana ya, Suki? Kalau misalnya kita mau jurusan hukum, tesnya ada pelajaran apa aja? Tesnya semua dong, sama semua. Iya. Semuanya jurusan sama aja tesnya. Mungkin maksudnya itu kayak pembobotannya gitu. Iya, jadi maksud lah. Ya. Kalau pembobotan itu seperti yang aku bilang dari awal, kami nggak bisa ngomong sih teman-teman. Karena kan seperti yang Kak Zaki, kalau kalian ada baca, Kak Zaki bilang itu rahasia PTN. Jadi nggak bisa berasumsi deh tentang itu. Pokoknya bagusin TPS aja deh, kalian tuh bagusin TPS. TKA juga, TKA. Iya, TKA. Diseimbangin pokoknya. Harus bagus juga. Nah, juga bener nih, materi bener tips trik dari aku yang linjur nih. Materi dulu dimantepin, jangan langsung soal-soal. Mungkin bagi beberapa orang tuh kayak langsung soal-soal aja, jadi ini gitu kan. Tapi kalau itu nggak worth it untuk aku lebih ngerti kalau materi dulu baru soal-soal. Karena apa? Kalau misalnya aku udah masuk ke soal-soal, aku bakal mikir, aku pernah baca loh di materi ini, di buku ini, di YouTube ini, di website ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya langsung masuk ke soal-soal, kalian pasti kaget, ini kok tiba-tiba ada soal baru, kayak gitu. Terus kalian harus buka lagi bukunya gimana gitu. Jadi kayak baca materi itu. Channel KTPS tuh ya kami. Aduh, emang boleh sebut mereknya di sini ya? Boleh nggak sih? Aja Eki, boleh nggak sih sebut merek di sini? Channel yang enak. Itu tadi yang aku sebutin, TPS. Aku kemarin TPS ini teman-teman. Nggak apa-apa kali ya Kak Zaki ya? Kalau TPS nih, ini, aduh, siapa sih yang C itu cinta? Aduh, C itu cinta. Kak Faiz. Nah, itu benar-benar, iya, itu aku benar-benar paling suka sama dia, enak. Terus baca ininya Kak Fauzan, itu ya, aku PBM kemarin. Kak Fauzan. Dan ilmunya Kak Fauzan itu bisa kalian pakai sampai kapanpun gitu loh, saking dia ngejelasinnya benar-benar padat Kak dan Fauzan enak. Apa namanya Kak? Fauzan Al-Rashid nih, kita kasih tahu langsung bentar. Di IG-nya sama di Twitter-nya. Tapi aku kemarin belajarnya dari IG sih lebih enak karena ada highlight-nya gitu. Oliver, ya bener nih, kelas 10 kalian kan yang masih kelas 10, kelas 11 nih ya. Banyakin ikut lomba, bener-bener kepake kayak ini, ntar kalian di kuliah nih ya, kalian kalau mau daftar volunteer, mau daftar oprek recruitment apa ya, organisasi, ya. Minta CV. Kalian disuruh nyantumin CV. Kalau kalian misalkan nol pengalaman, ntar kalian nggak dipertimbangkan gitu untuk diterima gitu. Aku sendiri dulu kelas 10, kelas 11 juga, aku sendiri kelas 10, kelas 11 ikut kayak organisasi sama volunteer dari aku SMA. Jadi aku dulu baru belajar UTBK tuh kelas 12 gitu. Jadi kalian harus seimbangin lah intinya, bukan berarti aku nyuruh kalian untuk gak belajar UTBK, tapi seimbangin gitu. Kak Ziva ikut SNMPTN, aku gak lolos. Ya gitu deh pokoknya. Iya, gitu deh. Sorry gak tahu tadi. Gak apa-apa kan yang sekarang udah dapet gitu ceritanya. Aku santai kok. Yang kelas 10 kayaknya sih sedih sih. Aduh, UGM biaya. Tadi kan kita apa-apa? Azifa dulu utuhnya biayanya berapa? Utul. Oh, dulu aku ikut yang di Jogja. Kalau yang kata teman aku yang di Jakarta ya, kalau yang di Jakarta itu habis 750 untuk biaya pendaftaran dan PCR bukan PCR sih, apa sih, pokoknya tes COVID gitu. Itu habis 750. Bisa di Jakarta juga. Kalau di waktu aku di tahun 2021 itu ada dua pilihan, kalian boleh
ujian di Jogja atau di Jakarta. Tapi kalau di aku kemarin aku pilih di Jogja. Kalau di Jogja dulu pendaftarannya untuk 2 jurusan, 2 prodi itu 325.000 untuk sosum dan saintek. Kalau campuran itu 350.000. Itu tapi di luar biaya kendaraan sama hotel ya. Kalau pendaftarannya gitu. Biar efektif selesai satu pelajaran dulu, misalnya sejarah dulu. Kalau aku selesaiin dulu. Aku nggak bisa kalau itu sebenarnya balik lagi kalau tipe belajar tuh balik lagi ke diri kalian. Kalian nyamannya gimana gitu. Itu teman-teman Kak Zaki udah ngingetin beberapa kali Ya. tuh. Hai sober, bantu isi bantu isi ulasan. Aduh, bantu manajemen waktu. Jujur aku nggak bisa manajemen waktu juga sih sebenarnya. Kalau Ziva mungkin gimana? Kalau aku ya dulu, aku baru belajar dulu kelas 12. Dulu aku kelas 12, seperti yang kata saya, kalau kelas 12 tuh puncaknya otak kalian mau meledak. Dulu aku belajar UTBK sambil yang namanya UPRAK, terus habis itu Benar. Di zaman UAS, terus habis itu ada ujian ini. Kalau di sekolah aku ada yang namanya ujian, bukan ujian sih, tapi kayak penggantinya UN gitu. Dan KKM itu ya? Bukan. Aku lupa namanya Kak, tapi pokoknya gitu. Jadi kayak otak kalian kebagi sana sini gitu. Terus ada yang namanya teman-teman aku kayak ngajak keluar gitu, sedangkan aku kayak gak bisa, aku harus belajar TBK, gak bisa jangan ajak keluar gitu. Jadi aku gak bisa. Kalau dibilang manajemen waktu, kalian harus menyaring gitu. Bukan, kalau manajemen waktu itu bukan berarti kalian harus ngelakuin semua, tapi disaring apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak gitu kalau aku. Jadi di stop dulu di stop dulu main-mainnya, pokoknya udah fokus aja gitu. Dulu aku juga sempet kayak gitu, ada suatu bulan di mana aku kayak pengen nangis, terus nilai benar. Gitu. Makanya dicicil sekarang sih kalau dari aku mah. Bener, dicicil sekarang. Dulu mulai PK-nya susah nggak? Biasa aja. Aku ngomong biasa aja ya. Biasa aja, soalnya skor aku 500-an PK. Sebenarnya ini pokoknya kalau dari 2 tahun, kan aku ngikutin 2 tahun SBM nih teman-teman. Nah, PK-nya itu kalau di 2021 sama dengan 2020 jenis soalnya ya. Jadi kalau menurut aku, sama. Jadi kalau misalnya nih seumpamanya 2021 jenis soal PK-nya tuh sama, ya udah berarti kalian pelajari yang soal-soal 2020 sama 2021 untuk PK-nya kayak gitu. Kalau lebih butuh kalau aku gampangan math saintek bisa-bisanya matematika gampang Kak Jeki ajarin dong. Tapi Kak Zaki ini 2020 ya di jurusan mana sih? Aku nggak tahu deh. Di mana? Oke, berarti aku panggil Zaki ya. Oh, ITS. Matematika. Pantas, matematika saintek katanya lebih mudah. Oh, kalian kalau misalkan nggak bisa mau belajar matematika lebih lanjut, ikut kelas matematika yang sejarah aja. Kok sejarah sih? BP maksudnya. Oke, jadi kan kita udah bahas-bahas tentang UTBK nih. Masih ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Tentang sejarah. Tentang sejarah atau apa, pengalaman apa gitu, tanya aja nggak apa-apa guys. Mungkin kalian kalau mau nanya soal sejarah bisa hubungin ini ya. Oh ya, kontak. Aduh, itu jawab berapa soal Kak? Oh ya, gimana? Siva tuh berapa tuh Siva? Apa? Itu tadi siapa yang ngomong Utul jawab berapa soal? Oh, aku Utul jawab berapa soal? Aku Utul matematikanya ya. Aku matematika kerjain 5 dari 20 soal. 20 atau 15 ya? Aku lupa berapa. Bentar deh, aku ingat. Aku nulis kok. Bentar. Utul tuh nulis berapa ya? TKA-nya aku ya ada TKA-nya aku isi sejarah tuh aku isi dari 15 soal. Aku TK-nya untuk sejarah isi 13 soal, ekonomi aku isi 13 soal, sosiologi aku isi 15 soal, sama geografi aku isi 14. Terus bahasa Inggris sama bahasa Indonesia menurut aku lebih susah soal simak daripada utul, tapi matematikanya lebih mudah soal utul daripada soal simak gitu. Nah, teman-teman juga aku bantuin jagain supaya kualitasnya. Tuh kata Kak Zaki gitu teman-teman. Go join kelasnya Kak Jeki ya guys, jangan lupa matematika.
Oke. Soalnya matematika bener-bener kalian kalau nggak bisa matematika dari dasar udah kelar tuh, pasti kalian nggak bakal bisa jawabnya. Jadi belajar dasar aja guys dulu yang penting gitu. Berarti kalau MTK langsung ke Kak Zaki dah. Kalau aku sih, tapi nggak tahu kapan lagi. Loh, kok nggak tahu kapan lagi sih, Kak? Oke, makasih Rani. Makasih ya yang udah join kelas ini. Jelas juga ya, Kak. Masih sok sibuk. Oke. Oke deh. Ini ada lagi nggak yang mau ditayangin? Kalian kalau mau chat aku atau Kak Catherine pasti dibales kok. Serius. BTW untuk apa nih? Untuk hadiah. Jadi kami nyediain 2. Untuk nominalnya nggak usah dikasih tahu ya, Ziva. Jadi karena tuh ini si Kalila sama si Catherine nggak sih? Atau salah ya perhitungan aku? Bentar. Nah iya, berarti si Kalila sama Catherine nanti aku minta tolong kalian hubungin aku dengan Ziva untuk ngasih nomor kalian ya. Soalnya kalau di sini kan nggak enak, masa nomor kalian dikirim ke sini gitu. Bisa di IG atau Line atau Twitternya si Ziva, terserah deh. Kira-kira udah jelas ini atau gimana? Lagi? Kalau udah berarti bisa kita akhirin, soalnya udah malam ya kan? Udah malam. Istirahat guys, jangan banyak begadang. Gak ada lagi nih berarti ya. Nah, itu tuh kata Kak Zaki tuh, boleh follow, upload. Nah, follow Rani Script guys. Yang